saya itu hanya sekedar bisa menjelaskan. Oh iya, kayak pinter ya Pak Jadi. Saya dulu dari Gajah Mada, Fakultas Sastra, jurusan Ilmu Sejarah. Jadi tingkat S1 itu hanya belajar dan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu teman-teman sekalian, testimoni kesan-pesan selama tadi pembelajaran di sini, penyampaian materi terkait dengan zikir, kekuatan zikir itu yang saya dapatkan dari sini tentu ternyata zikir yang sebenarnya saya sudah mengenal lama, zikir la ilaha illallah itu. Tetapi di sini saya mendapat sebuah kayak kelebihan begitu. Ternyata la ilaha illallah itu mengandung makna yang sangat dalam, terutama untuk kesehatan mental. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya mungkin cukup itu. Intinya adalah dari sini kita belajar, kita mengenal bahwa zikir itu sangat penting, apalagi ketika kita benar-benar meyakini itu dalam hati, kemudian kita benar-benar mengamalkan dengan istiqomah dan dengan hati yang sangat mendalam begitu, itu akan memberikan makna yang besar kepada kita semua. Tidak hanya dengan menjalankan rukun iman atau rukun Islam saja, tapi zikir menjadi salah satu untuk kunci untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi saya agak kaget Pak saat dengan hentakan suara di luar itu, di pikiran saya itu kayak kaget sampai merinding Pak. Saya sampai teringat film sampai azab kubur, saya sampai ingat kematian Pak. Nah mungkin semoga setelah pulang dari sini saya bisa mengamalkan dan konsisten dengan zikir kali ini agar bisa mencapai pribadi saya yang lebih baik. Mungkin itu cukup Pak. Terima kasih. Untuk kesempatannya, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen pendamping KKL di sini. Langsung saja, kesan pertama tentu ini sangat luar biasa. Kebetulan kami di program studi bimbingan dan konseling Islam itu juga diantaranya ada mata kuliah konseling sufistik. Nah itu tentunya penekanannya bahwa di sini konseling dengan pendekatan Islam, di mana menekankan pada aktivitas rohaniah, aktivitas spiritual religius dalam Islam, yang itu tentunya bisa kita temukan dalam aktivitas yang penguatannya adalah bagaimana membantu seseorang untuk mengatasi permasalahannya, sekaligus bisa membangun kesadaran bahwa kita itu dalam hidup tidak bisa terlepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekal kesadaran kita bahwa kita itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap persoalan kehidupan, apakah itu kehidupan yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan atau yang sangat-sangat menyakitkan. Ingatlah bahwa semua itu sudah ada dalam kehendak Allah, sudah ada dalam pengaturannya. Selama hati kita, jiwa kita, pikiran kita terikat, tersambung selalu ke Allah, insya Allah itu justru akan menjadi bekal kekuatan kita untuk menghadapi dengan bagaimana kehidupan itu dengan penuh sesuai dengan prinsip-prinsip tasawuf, misalnya penuh kebersyukuran, penuh kesabaran, penuh penerimaan, kerelaan, keridhaan, mengambil sisi positif dari setiap apa yang kita alami, senang maupun tidak senang, sedih maupun yang bahagia, itu semua pasti ada hikmahnya. Dan teknik atau ilmu tentang zikir tadi yang sudah disampaikan Pak Yai tadi, itu adalah salah satu teknik bagaimana supaya kita lebih praktis barangkali. Mungkin di kampus kita banyak berbicara lebih bersifat teoritis gitu Pak Yai, lebih bersifat hanya baru sampulnya barangkali ya. Nah di sini inilah namanya juga kuliah kerja lapangan, praktisnya seperti apa, teknisnya seperti apa, bagaimana
merasakan zikir la ilaha illallah itu benar-benar tidak hanya lisan tapi juga hati, pikiran, jiwa semua tersambung bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah yang patut kita sembah. Nah, itulah yang kita dapatkan di sini. Bagaimana praktisnya? Jadi merasakan, memikirkan, mengalami learning by doing itu di sini ini. Sehingga kami sangat berterima kasih dan ini sebuah anugerah. Kami bisa, Allah juga yang mengantarkan kami untuk akhirnya mengantarkan anak-anak kami, putra-putri kami untuk belajar bersama mahasantri yang spesial dan luar biasa. Insya Allah semoga Allah memberkahi. Terima kasih. Ini saya dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.